Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Bagaimana semuanya, pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur kalau kalian semuanya pada sehat. Nah, sekarang kita telah berjumpa kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kepada salah seorang peserta didik atau KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Kak Farid. Ya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Kak Farid yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa di antaranya yang tidak hadir? Farid hadir ya? Hadir, Ada Farid. Pak. Pak Uji Pak nggak masuk. Pak Fauji nggak masuk. Sama Teteh Anissa. Iya, 2 orang ya. Udah, Iya. Bapak udah dicatat nih. Supaya lebih singkat saja. Nah, untuk selanjutnya, supaya kegiatan belajar kita lebih semangat dan lebih energik, coba kita akan bersama-sama menyenandungkan lagu profil pelajar Pancasila. Supaya kita menjadi warga negara yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Yuk kita mulai. Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, juga berakhlak mulia. Berakhlak kepada sesama manusia, juga berakhlak kepada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sujud sahwi. Dalam pertemuan ke belakang telah kita sampaikan yaitu tentang sujud syukur. Masih ingat sujud syukur? Ingat, sujud syukur Pak. ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan milik yang tidak diduga-duga, nah kita bersyukur kepada Allah, diantaranya yaitu dengan melaksanakan sujud syukur. Mohon untuk diingat kembali. Nah, selain sujud syukur, jenis-jenis sujud itu ternyata masih ada juga, yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini kaitannya dengan sholat, dengan sholat fardu, sujud sahwi ini. Makanya, Bapak dalam pertanyaan pemantiknya, nih, apa itu sujud sahwi? Kapan sujud sahwi dilakukan? Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Mengapa sujud sahwi dilakukan? Nah, ini menjadi tanda tanya yang harus kalian ketahui. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajarannya yang akan kita garap pada hari ini, Bapak berharap kalian semua mampu mengidentifikasi jenis kesalahan dalam sholat. Kemudian peserta didik kalian mampu mempraktikkan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyusun dan merancang langkah-langkah pelaksanaan sujud sahwi. Nah, ini yang akan kita kaji, yang akan kita garap sekarang. Maka dari itu mohon kalian harus konsentrasi, kemudian disiapkan segalanya, kemudian lagi kalian harus berpikir kritis. Berpikir kritis. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan untuk bertanya. Bertanyanya yang yang sopan dan elegan. Nah, kita sekarang masuk ke materi ya. Nah, ini
Arah mata ini Bapak ada gambar nih sedang sujud. Nah, makanya di sini ada sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, karena lupa duduk tahiyat awal. Jadi tidak melaksanakan tahiyat awal. Kemudian yang kedua, ragu-ragu jumlah rakaat yang dikerjakan. Apakah 3, apakah 4, kalau dalam sholat yang 4 rakaat. Kemudian karena rakaat yang dikerjakan kurang. Kemudian lagi karena rakaat yang dikerjakan kelebihan. Di antaranya seperti itu. Jadi sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Kemudian nih ada video mohon untuk disimak baik-baik, dicerna. Bapak akan putar video ini secara singkatnya saja. Dan pada kali ini akan menyampaikan dalam lisanul Arab sujud sahwi itu sendiri menurut bahasa artinya adalah lalai atau lupa. Sahwi itu artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Ini menurut istilah. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Kemudian hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sumpah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Nah, untuk video ya dicukupkan dulu, sekian untuk videonya. Di sini ada tutorial video lagi. Nah, ini tutorial video sujud sahwi. Ini posisinya duduk tasyahud terakhir. Di tasyahud terakhir dalam sholat posisinya ini akan melaksanakan sujud sahwi. Mohon untuk diperhatikan dan mohon untuk disimak. Tutorial sujud sahwi. Silakan untuk sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbi birli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tutorial tentang sujud sahwi. Nah, ini gambar sujud sahwi ini. Nah, ini gambarnya nih. Coba silakan untuk diamati. Nah, selepas tahiyat akhir atau sebelum salam, ketika hendak melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama. Nah, ini. Kemudian yang kedua, lalu sujud. Dan sebagian ulama menganjurkan membaca subhana ma la yanamu wa la yasu ketika sujud nih, membaca ini 3 kali. Kemudian yang ketiganya bangun dari sujud, membaca takbir lagi, bangkit dari sujud. Nah, duduk. Ketika duduk membaca ini, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Setelah ini sujud lagi yang kedua. Itu lagi sama, membaca subhana ma la yanamu wa la yasu lagi. Kemudian duduk, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu tata cara kita melaksanakan sujud sahwi. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Saya, Pak. Ya, apa? Bisa nggak sujud sahwi itu dilakukan setelah salam? Oh, setelah salam. Bagus sekali Iya. pertanyaannya nih. Bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti Iya, Pak. itu yang bertanya ya. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Nama Teh Imas, pantesan anak rajin sekali. Berarti Teh Imas Alhamdulillah. menyimak apa materi yang Bapak disampaikan. Nah, sujud sahwi sebelum salam itu boleh. Boleh sujud sahwi sebelum salam. Nih, coba Bapak di sini udah ada jawabannya. Kita lihat jawabannya ya. Nih, menurut mazhab Maliki, kelihatan nggak? Menurut mazhab Maliki berpendapat sujud sahwi harus dilakukan setelah salam. Kelihatan nggak ya? Iya, Pak. Jika izin ke kamar mandi dulu, Pak. apa? Izin ke kamar mandi dulu, Oh Pak. ya, silahkan boleh ya. Tapi nanti harus bertanya ke teman ya. Apabila ada materi yang ketinggalan. Ya, Pak, bentar, Pak. Makanya kepada teman menanyakan materi yang Bapak sampaikan ya. Nah, ini menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi harus dilakukan setelah salam. Jika kesalahan terjadi pada rakaat salat. Ini hadisnya ini.
Fasalla rokatan summa sallama summa sajada sajdataini summa sallama. Ini terjemahannya. Nanti boleh ke Bapak minta lah. Ini hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke-574. Ya silakan. Siapa lagi yang mau bertanya nih? Bagus, terima kasih. Saya, Pak. Apa? Saya Pak Farwah, Pak. Iya apa? Apakah ada hadisnya Pak tentang sujud sahwi? Oh, hadis tentang sujud sahwi. Nah, di antaranya hadisnya itu ini. Di antara hadis sujud sahwi. Dan masih ada lagi ini hadisnya nih. Nih, falamma tamma sholatahu sajdataini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayyusallima. Nah, ini hadis ini yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, yaitu hadis ini bahwa sujud sahwi itu dilaksanakannya sebelum salam. Kalau hadis yang tadi, hadis sujud sahwi yang dilakukannya setelah salam, seperti itu. Jadi kedua-duanya ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ada hadisnya. Sama Imam Maliki juga bahwa sujud sahwi dilaksanakan setelah salam, sama ada hadisnya, seperti itu. Ya, bagus sekali Dek Parwah, bagus sekali pertanyaannya. Udah menanyakan. Ya, bagus. Bahwa ibadah kita itu harus berdasarkan dalil. Dalilnya ada apa tidak, seperti itu. Silakan, masih ada enggak yang mau bertanya apa cukup pertanyaannya? Cukup, Pak. Ya, terima kasih atas semua pertanyaannya. Berarti adik-adik sekalian memperhatikan. Nah, setelah kita mempelajari tentang sujud sahwi, mohon ini lembar kerjanya untuk dikerjakan, dijawab berupa pilihan ganda ya. Mohon, silahkan untuk dikerjakan. Silakan. Siapa? Nah, sudah beres, silakan untuk dikumpulkan. Cuma 5 soal. Nanti Ya, kalau ingin, ya bagus, cepat sekali, bagus. Terima kasih, anak cerdas begitu ya. Aduh, mantap. Amin. Nah, kemudian Bapak akan ngasih tugas nih kepada kalian. Ngasih tugas nih. Tugasnya, tugas kelompok. Yaitu membuat tutorial sujud sahwi secara lengkap. Nah, seperti itu. Ini untuk tugas kelompok ya. Nah, nih, saya Bapak mau tanya nih kepada kalian. Apakah kalian ada kesulitan tidak dalam memahami materi yang telah Bapak sampaikan? Tidak, Pak. Paham, Pak. Jangan dong ya. Jujur. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar ini nih? Nah, kalian akan lakukan nih. Kalian sudah belajar. Terus hasil belajarnya seperti apa? Kalian harus mengontrol, mengintrospeksi. Apakah masih ada kekurangan apa tidak dari belajar ini? Kalau merasa masih ada kekurangan, berarti kalian harus terus belajar, terus bertanya, terus mencari sumber-sumber belajar. Sumber-sumber yang harus kalian tahu, harus kalian ketahui dari materi yang telah Bapak sampaikan. Itu ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Ini tentang Nah, terakhir Bapak ya, ini untuk materi yang akan datang nih, minggu depan kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Silakan kalian di rumah masing-masing buka buku, buka Google, silakan cari tahu dulu sujud tilawah. Nanti Pak, mau buka AI. Ya, bagus. Nah, itu anak kreatif seperti itu, bagus, yang ketinggalan zaman, bagus. Ya, Pak. Apa yang Bapak sampaikan dicukupkan saja ya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kita semua, dan kita semua terjaga, terpelihara dari segala kesalahan, dari segala keluputan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya dari sujud sahwi ini kita harus mengingat bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Peribahasa mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Nah, apabila kita melakukan kesalahan atau lupa, maka kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ditutup dengan doa. Silakan tutup dengan doa kifarat majlis. Silakan, siapa yang mau mimpin? Coba perempuan. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.